Nona, sudah terlalu larut, tidak aman. Kita harus pulang. Setelah orang tua meninggal, para pemegang saham berebut kekuasaan. Semuanya ingin membunuhku. Mana ada rumah lagi bagiku? Nona, jangan khawatir. Aku sudah mengajukan undangan kerjasama darurat ke Aliansi Keamanan Internasional. Mereka akan mengirimkan ahli terbaik dari seluruh dunia. Katanya orang ini sangat tangguh, pernah membunuh ratusan orang sendirian. Peringkat pertama dalam daftar strategi global, tapi keberadaannya sangat misterius. 2 bulan terakhir, banyak ahli gadungan yang datang. Tapi tak ada yang bertahan lebih dari 2 hari. 3 hari lagi. Rapat Dewan Direksi. Semoga dia bisa diandalkan. Kemana lari, Nona cantik? Nona cantik, abang datang tangkap kalian, loh. Ayo, kalau bisa tangkap kami temani minum sepuasnya. Jangan lari. Kemana lari? Lepaskan. Pria, apa maumu? Hehe. Aku heran kenapa rasanya enak sekali. Ternyata kecelakaan. Zhao Xia, beri dia pelajaran yang baik. Ada apa? Kalau ada urusan, ngomong saja. Tidak perlu main pukul-pukulan, kan? Dengan orang sepertimu. Ngomong apa lagi? Hao Xia, lanjutkan. Bos Jiang, lama tidak jumpa. Ada yang bayar mahal untuk nyawamu. Berapa mereka bayar? Aku gandakan. Hahaha. Di bidang kita, yang paling penting adalah integritas. Kalau hari ini terima uangmu, reputasi hancur. Bos Jiang, ngomong apa lagi dengan orang macam ini? Bos Jiang, bodyguardmu ini sama sekali tidak berguna. Sekarang aku beri 2 pilihan. 1. Lepas jabatan direktur utama, serahkan data inti Aiyushu. 2. Mati di sini. Bagaimana kalau aku tidak pilih keduanya? Hah, lihat saja, apakah gerakan anak buahmu lebih cepat? Atau peluruku yang lebih cepat? Bro, hehe. Cewek-cewek ini, aku juga tertarik. Begini, ambil uangnya, traktir kami beberapa kaleng bir. Urusan ini, saya maafkan. Hah. Gila. Benar-benar cari mati. Anak muda, uangnya simpan saja sendiri. Pergi ke bawah sana obati otakmu. Kamu benar-benar tidak mau berdiskusi? Diskusi apa? Serang. Bunuh mereka semua. Lindungi Bos Jiang. Apa hari ini benar-benar harus mati di sini? Apa ini? Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak jelas, tapi yang pasti, kemampuan tempurnya pasti termasuk yang terbaik di dunia. Di sini, selain kita, tidak ada orang lain. Mungkinkah dia? Orang yang akan dilindungi saat kembali ke negeri ini adalah calon penerus grup Jiang, Ai cerdas Yushu yang dikembangkan perusahaan mereka. Berhubungan dengan masa depan negara kita, tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Ingat, ada banyak mata-mata di sekitar majikan. Kamu harus tetap sembunyi, jangan bertindak kecuali terpaksa. Selain itu, aku juga dengar kamu dan majikan sepertinya memiliki hubungan yang dalam. Sayang, hari ini tidak mencuri sepeser pun. Masih mau kabur? Aku patahkan kakimu. Jangan. Pergi, bantu dia. Ah, Dia benar-benar tidak ingat aku. Nona, mana mungkin? Lihat saja sikapnya yang sembrono itu. Jelas-jelas hanya seorang anak muda yang suka mabuk dan main perempuan. Kematian mereka pasti karena senjata api meledak sendiri.
Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. 3 hari lagi rapat direksi. Waktu selanjutnya, mereka akan semakin gila. Ingin membunuhku. Nona, rekomendasi dari agen keamanan internasional. Data ahli terbaik. Sudah dikirim ke emailmu. Aduh, bagus. Aku lihat. Tunggu, data apa ini? Informasi pribadi kosong. Riwayat tidak jelas, keahlian tidak ada. Nona, data ahli terbaik biasanya rahasia. Setidaknya biarkan aku tahu dia seperti apa. Ini, orang ini bukan. Pria brengsek itu? Katakan, bagaimana kamu menyuap organisasi keamanan internasional? Untuk menyusup ke sini? Menyuap? Perlukah aku? Kalau begitu, Permisi, Xiao Jiang. Kopi Anda. sudah puas melihat? Hahaha, sekretaris cantik seperti ini, cuma dilihat. Mana mungkin puas? Tentu saja harus disentuh dulu. Lepaskan. Kalau kamu terus begini, aku tidak segan-segan. Jangan buru-buru. Sebentar lagi selesai. Sebagai sekretaris sipil, tapi ada kepalan bekas popor senapan di tulang selangka. Gadis ini memang bermasalah. Cukup Chen Liang, lepaskan dia. Pak Jiang, dia berani lancang di hadapanmu. Dia sama sekali tidak menghormatimu. Menurutku, dia harus diusir. Diusir saja dari sini. Tenang Sekretaris Song, kamu keluar dulu. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Pergilah. Tempat kami tidak cocok untukmu. Aduh. Pak Jiang, jangan buru-buru putuskan. Setelah lihat keahlianku, pasti tak akan mengusirku. Apa-apaan? Kamu mau apa? Kamu laki ini habis mengganggu bawahanku. Mau ganggu aku juga? Penjaga. Diam. Jangan bikin ribut. Ternyata di sini. Kamu lelaki tak tahu malu. Hei, aku bantu malah tak tahu terima kasih. Malah mau pukul aku? Lepaskan. Aku panggil Zhao Xia sekarang. Sebelum panggil orang, lihat dulu ini. Alat penyadap. Ini diambil dari tubuhku. Memangnya kenapa? Di tubuhku. Kenapa ada alat penyadap? Maksudmu, ada mata-mata musuh di sekitarku? Syukurlah kau tak terlalu bodoh. Jangan sombong, cuma observasimu tajam. Itu bukan apa-apa, bodyguard yang kubutuhkan. Harus jagoan super bisa lawan 100 orang. Baru bisa jamin aku selamat dari pembunuhan musuh. Dan jamin pengembangan Rentre Ai lancar. Jadi pergilah. Selagi masih ada waktu, suruh organisasimu. Kirim orang kuat yang sebenarnya. Organisasi tak akan kirim orang lagi. Aku satu-satunya. Kamu tidak mampu melindungiku. Kenapa masih memaksakan diri? Ini akan merugikan semua orang. Dan merugikan dirimu sendiri. Hah. Sudah terlanjur, kau tak punya pilihan lain. Sudahlah, sedang butuh orang, kau boleh tinggal. Jadi sopir saja, ingat lain kali tahu batas. Kalau tidak, aku usir kau segera. Kamu benar-benar buta dan bodoh, kata orang tua dulu tak bohong. Otaknya memang kecil banget. Kamu brengsek. Pak Jiang, kamu berani menerima Chen Lian jadi supir? Asal-usulnya nggak jelas. Sangat nggak bisa diandalkan. Tenang, aku bakal awasi dia. Begitu dia ada. Sedikit kelakuan aneh, meski harus bikin marah Badan Keamanan Negara. Aku bakal pecat dia. Tapi, Pak Jiang, tim keamananmu ini payah banget ya. Kecuali 2 cuekmu ini yang lumayan cantik. Nggak ada gunanya. Gimana kalau kamu kasih mereka berdua ke anak buahku buat main-main di ranjang? Hahaha. Lin Hao, kamu kesini ngapain? Besok rapat Dewan Direksi. Aku datang buat minta kamu mundur. Jangan mimpi. Rentai Ai adalah wasiat ayahku yang belum selesai. Nggak mungkin aku biarkan jatuh ke tangan cowok-cowok kayak kamu.
Badan secantik ini sayang kalau mati. Mending sebelum mati. Berikan 1 malam buat aku. Tuan Lin, tolong jaga sikap. Kamu berani sentuh aku? Tuan Lin, kamu nggak diterima di sini. Silakan pergi. Penjaga gerbang berani ngajak berantem sama gue? Siapa yang kasih kamu nyali? Kamu berani pukul adikku? Mau mati? Zaman sekarang masih main senjata tradisional? Nggak heran kalian kalah. Ayo, tunjukin kemampuan kita. Ingat, kalau mau gigit orang, lihat dulu siapa lawannya. Jangan, Kak. Minggir dong. Harus keluar masuk orang banyak banget. Jangan hubungi di sini. Ada apa sih? 1 kali macet, 1 kali nggak bunyi. Begitu dia muncul. Mana mungkin ada kebetulan sebanyak itu? Pak Jiang, udah lama banget pulang kantor. Masih aja nggak kelar-kelar. Walaupun aku cuma supir, aku juga punya harga diri. Gimana bisa? Pistol mahal yang kubeli dari luar negeri. Dengan sentuhan supir brengsekmu langsung macet. Dari tampangnya nggak kayak orang jago. Kemungkinan besar karena hujan akhir-akhir ini, pelurunya basah jadi macet. Kamu tahu nggak? Aku suruh kamu nunggu di luar buat kebaikanmu sendiri. Kalau pistolnya nggak basah, kamu udah mati sekarang. Karena basah ya besok aja tembakannya. Ayo cepat pergi. Habis anterin kamu aku buru-buru pulang. Cepetan. Bos, seorang supir bajingan berani mengeroyok kamu. Apakah kamu ingin aku membunuhnya sekarang? Dia cuma orang bodoh. Membunuhnya bisa kapan saja, pulang dulu dan bersiap. Rapat Dewan Direksi besok, aku akan di depan semua pemegang saham. Menyingkirkan Jiang Li. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Direktur Jiang. Rapat Dewan Direksi besok, aku sarankan kamu jangan datang, kalau tidak, kamu pasti akan mati. Jangan buang-buang bicara. Aku tidak mudah ditakuti. Ayah, Ibu. Besok adalah hari aku mengambil kembali keluarga Jiang. Meskipun itu adalah pertarungan 9 mati 1 hidup. Putrimu tidak akan pernah menyesal dan akan maju terus. Kalian pasti mendukungku kan? Nona, Haosia, kenapa belum tidur sepagi ini? Nona, tentang staf keamanan untuk besok. Apakah kamu ada ide? Kamu dan Zikyu. Kemudian dari pasukan keamanan. Pilih beberapa orang yang paling bisa bertarung. Bolehkah aku merekomendasikan seseorang kepadamu? Siapa? Sopir Chen Liang. Apa? Kamu tidak demam kan? Dulu kan kamu sangat benci dia. Ketika 2 kali bahaya yang kita alami selesai secara misterius, dia ada di lokasi kejadian setiap kali. Nona tidak merasa aneh? Kalau kamu ngomong begitu, memang sepertinya ada yang aneh. Itu benar. Tapi untuk berjaga-jaga kalau aku salah menilai. Aku punya rencana. Bahkan aku yang masuk jam-jam tidak dia sadari. Apakah dia pura-pura atau aku salah menilai? Ayo aku coba saja. Wah aneh, kenapa banyak busa sekali hari ini? Ini tidak masuk akal. Bahkan ini tidak dia sadari. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Dia benar-benar orang yang tidak berguna. Di mana handukku? Siapa itu? Siapa di sana? Jangan bergerak. Jangan lari. Bagaimana semalam? Sudah dicoba. Dia benar-benar laki-laki normal. Cuma numpang tempat tapi tidak melakukan apa-apa. Kalau bukan karena dia yang cari gampang, gantiin ahli keamanan asli dari aliansi. Malam tadi Nona tidak akan dalam bahaya seperti ini. Sekarang dia di mana? Aku mau bunuh dia sekarang. Sudahlah. Mungkin ini memang takdir. Pegawai keamanan lain yang dipilih? Kok cuma kalian berdua? Maaf, Nona. Keamanan di rumah semua mundurkan diri. Bahkan pelaku. Semua kabur. Gak apa-apa, aku paham mereka. Lagi pula hari ini nyawa di ujung tanduk.
Selain kalian berdua, siapa lagi yang mau bodoh-bodohan? Nemanin aku cari mati? Mau pergi nggak? Katanya hari ini makanannya enak loh. Aku mau makan banyak-banyak. Makanan di sana-sana. Habis makan, buruan pergi. Lin Hao. Sakti waktu hari ini. Kok cuma kalian? Waduh, Nggak nyangka kamu berani datang juga. Jujur aja deh, beberapa pemegang saham besar ini semua dukung aku. Ini perjanjian pengalihan saham. Asal kamu tanda tangan, aku bakal kasih ampun. Lin Hao, ini Rupiah. diturunin dari ayahku. Nah, emang yang aneh. Rupiah. Sejak ayahmu meninggal, udah ganti margalin. Iya. Xiao Jiang, jangan bikin paman-paman susah. Kamu mundur sendiri. Kami lihat atas nama ayahmu. Bakal kasih kamu hidup. Nggak mungkin. Ini wasiat ayahku yang belum selesai. Berarti, nggak bisa diajak bicara lagi. Aduh, aku dengar. Kamu lagi cari-cari pengawal jago. Aku udah kasih kesempatan juga. Cuma nggak tahu. Mereka bisa jagain kamu nggak ya? Kalian berdua, siapa duluan? Biar aku lawan kamu. Jangan. Rikyu, kamu gimana? Nona, maaf, aku nggak mampu. Udah, jangan ngomong. Aku langsung cari orang buat obatin kamu. Ayo sini. Saat ini bisa dipastikan. Yang ini bukan mata-mata. Aduh, Bos Jiang, bukankah kamu pernah mengajukan permohonan ke Aliansi Keamanan Internasional? Kenapa masih dikelilingi orang-orang tak berguna ini? Sepertinya langit memang tidak membantumu. Begini, aku kasih saran. Kamu, sekarang lepaskan semua pakaian, temani dengan baik. Kami para pemegang saham ini, mungkin, kalau aku senang, bisa memaafkanmu. Benar kan? Hahaha. Siapa yang menghina Nona akan mati. Cuma segini kemampuanmu, berani-beraninya mau membunuhku diam-diam. Siapa yang kasih kamu nyali? Hah? Lin Hao, lepaskan Xiaoxia sekarang. Bos Jiang, air matamu hampir tumpah ya. Kalian memang saudari yang sangat akrab. Hahaha. Mau aku lepaskan dia? Bisa saja. Kamu tanda tangani perjanjian pengalihan saham ini, aku lepaskan dia. Bagaimana? Lin Hao, jangan keterlaluan. Benar-benar tidak tahu menyesal. Laksanakan. Xiaoxia. Gimana? Sekarang mau tanda tangan gak? Lin Hao, kamu ini laki-laki. Lanjutkan. Tanda tangan gak? Xiaoxia. Lin Hao, aku mohon padamu. Jangan sakiti Xiaoxia lagi. Aku. Nona, jangan tanda tangan.
Lagi. Jangan. Hausia. Ini semua salahku. Nona, jangan sampai tanda tangan. Yushuai. Menyangkut masa depan negara naga. Hausia. Seseorang, cepat panggil bantuan. Sekarang terlihat, kedua saudari ini setia. Wah, Jiang Li, sekarang kamu bahkan. Sandaran terakhirmu sudah hilang. Kamu mau tanda tangan atau tidak, tetap harus tanda tangan. Tapi, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan mematahkan tangan kakimu. Khusus untuk menghiburku. Seseorang. Jangan. Kalau dia nggak mau tanda tangan, paksa dia tanda tangan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ayah, maaf, aku tidak punya kemampuan. Tidak bisa menjaga grup Jiang, tidak bisa menjaga jerih payahmu. Tunggu. Chen Liang, bukannya sudah kukatakan habis makan langsung pergi? Kenapa kau masih di sini? Nona besar. Belum waktunya pulang kerja? Mau aku pergi kemana? Aduh, ini bukan si yang otaknya bermasalah. Sopir busuk itu, kalau kau tidak maju, aku bahkan tidak menyadari keberadaanmu. Lin Hao, lepaskan dia. Dia tidak ada hubungannya dengan hal ini, dia cuma seorang Laibu yang masuk lewat koneksi buat gaji doang. Hah? Soal ini bukan kau yang tentukan. Hari ini dia sudah datang, mustahil bisa lolos. Bunuh dia. Sekarang, giliranmu merasakan penderitaan. Wahahaha. Jiang Li, inikah sandaran terakhirmu? Iya kan? Mungkin bukan orang gila ya? Malah pakai tangan sebagai pistol. Benar-benar mengira dirinya. Ternyata, jagoan legendaris yang selama ini ku cari-cari ada di dekatku. Pria sepertimu. Bagaimana mungkin punya kemampuan seperti ini? Lin Hao, inikah jagoan yang kau cari? Masih global. Peringkat 10 dunia pembunuh bayaran. Cuma segini kemampuannya? Memang biasa saja sih. Kura-kura kecil, jangan senang dulu. Kenapa? Gangguin aku menyemir sepatumu? Kau. Jangan buru-buru, kartuku belum habis dimainkan. Sue Shou cuma peringkat 10 di daftar pembunuh bayaran global. Sedangkan Shuang Yu adalah peringkat 3. Kalau bukan karena hubunganku baik dengannya, hari ini belum tentu bisa mengundangnya. Ternyata Shuang Yu. Chen Liang, cepat pergi. Shuang Yu dia adalah jagoan super. Peringkat 3 dunia pembunuh bayaran global, kau pasti bukan. Lawan baginya. Chen Liang, pergilah. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu, tidak perlu mengorbankan nyawamu. Direktur Jiang, sangat khawatir padaku ya. Bagaimana kalau aku usir dia? Lalu kau cium aku? Udah gawat gini, masih aja bisa ngegosip. Cukup. Gue gak ada waktu buat lihat kalian mesra-mesraan. Lin Xiao nyuruh gue bunuh dia. Kalau lo berani ngehalangin, lo ikut mati bareng. Wah, cowok ini pasti ketakutan sama aura Shuang Yu sampai beku di tempat. Diam aja gitu, gak tahu bahaya. Padahal selalu ada yang lebih hebat. Sok jago banget sih. Bentar lagi, malah sekarang. Langsung kena batunya. Jago banget bela diri. Kulitnya mulus lagi. Cewek, mau gak ikut gue? Kalau dapat bimbingan gue, posisi runner up. Bisa jadi milik lo. Sialan. Gue bunuh lo. Badannya lentur banget.
Oke juga. Ini gimana bisa? Xuang Yu yang ranking ketiga di daftar pembunuh. Aja kalah sama dia. Pembunuh ranking 3 aja gak sanggup lawan dia. Jangan-jangan dia ranking 1 atau 2? Masa sih? Jiang Li punya sumber daya segitu banyaknya? Mana mungkin bisa sewa ahli level segitu? Pak Jiang, yang tadi gue bilang. Beneran gak mau pertimbangin? Lin Hao. Grup Jiang ini jerih payah seumur hidup bokap gue. Gue gak akan kasih ke siapapun lagi. Tolong jangan ganggu kami lagi. Ayo kita pergi. Jangan pergi. Gue susah payah persiapan lama-lama. Mana mungkin gue biarin kalian pergi gampang? Dia berani pukul gue? Berani ancam klien gue di depan mata gue? Lo pikir gue mau sembahin lo? Bajingan kecil. Berani mukulin Lin Shao? Mati aja lo. Awas. Langsung takut gitu? Gak seru. Chen Liang. Lo baik-baik aja? Pak Jiang. Lo khawatirin gue sebagai orang? Atau khawatirin ginjal gue? Mau cek sendiri malam nanti? Cowok. Gak mungkin. Manusia biasa. Kok bisa sampai ngebrengkelin pisau belati? Berani nyerang gue dari belakang. Cepat lepaskan aku, kalau tidak. Melepaskanmu itu mustahil. Aku beri kamu 2 pilihan. 1. Serahkan separuh saham, keluar dari Jiang Group. 2. Di sini, aku cuma perlu sedikit tenang. Apa yang akan terjadi? Aku tidak bisa jamin. Aku pilih 1. Nah, baru pintar. Bagaimana caranya? Tak perlu aku ajarimu. Aduh. Laulin, apa yang kau lakukan? Berhenti. Jangan buru-buru. Sekarang giliranmu. Giliran apa? Mati saja kau. Selama bertahun-tahun, kamu adalah satu-satunya yang berani mengarahkan pistol padaku. Aku tak percaya tak bisa membunuhmu. Aku biar kau menghindar. Biar kau menghindar. Biar kau menghindar. Perhatikan baik-baik. Pistol, begini cara menggunakannya. Aduh. Kamu, apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau, jangan macam-macam ya. Mengandalkan kekuasaan untuk menindas, ya? Kau cari mati, dasar. Takut pada yang kuat, ya? Aku akan menghadap. Kepala batu tak mau menyerah, ya? Aku akan membunuhmu. Aku salah, jangan pukul lagi ya. Kalau mengaku salah bisa menyelesaikan masalah, buat apa ada kantor polisi? Ini kan kata-kataku. Masalahmu banyak sekali, dasar. Aku beri kamu 2 pilihan. Kak, tak perlu, prosedurnya aku paham. Donasikan separuh saham, keluar dari Jiang Group, kan? Bukan. Kamu harus mendonasikan 60% saham. Ditambah 1 juta tunai. Bukan ini. Oh. Hei, jangan main tangan. Aku lakukan saja. Ternyata benar-benar ditransfer. Direktur Jiang, setelah pulang nanti, jangan lupa kirim bonus ya.
Kamu, berterima kasihlah lahir di Longkuo. Kalau tidak, kamu tidak akan hidup sampai sekarang. Hahaha benar. Semua yang kamu katakan benar, hahaha. Melihat sikapmu yang baik hari ini, mengakui kesalahan. Aku maafkan nyawamu, bawa orangmu, pergi sana. Baik. Pergi. Kami segera pergi. Pergi. Semua pergi. Cewek, kalau sudah berpikir jernih, kapan saja datang ke grup Jiang cari aku. Kamu, potensinya bagus. Sayangnya, saluran meridiannya tersumbat. Asal mau aku bantu, lancarkan sedikit, kamu akan menjadi nomor 2 dunia yang sejati. Chen Liang. Berani memperlakukan aku seperti ini. Aku Lin Hao meski mati. Pasti tidak akan melepaskanmu, kamu tunggu saja. Belum pernah dengar nama Chen Liang ini. Dia sebenarnya, dari mana munculnya? Aku dengar, peringkat pertama daftar jagoan itu. Kebetulan Marga Chen. Hanya saja, dia biasanya menetap di daerah hutan hujan selatan. Bertindak kejam, demi tujuan tak segan cara. Sama dengan Chen Liang tadi. Gaya bertindaknya persis sama. Jangan-jangan, mereka ada hubungan apa? Tokoh peringkat 1 daftar jagoan, mana ada? Orang yang misterius, mana mungkin? Seperti penampilannya. Aku berani pastikan, pasti bukan dia, aku peduli apa dia. Berani menghina aku seperti ini, dia pantas mati, kemampuannya. Kamu dan aku lihat jelas, kamu masih mau melawannya. Ini cari mati. Aku tentu tidak akan sembarangan menyerahkan diri. Dia memang punya kemampuan, tapi di dunia ini yang lebih kuat darinya. Banyak sekali, kebetulan, aku punya jalan di sini. Organisasi pembunuh dark web dunia. Kamu mau minta bantuan, sekelompok penjahat kejam ini, orang-orang nekat. Halo, aku mau bunuh seseorang, dengan segala cara. Ekor yang ikut hari ini, lumayan banyak ya. Hahaha, berani ganggu yang Master Lin. Hari ini aku ledakan kamu jadi serpihan. Itu roket. Selesai, kita hari ini benar-benar mati di sini. Xiao Jiang, omongan terlalu berlebihan loh. Matilah. Hahaha. Boom. Chen Liang, apa yang kau lakukan? Mereka itu, tekniknya payah, cuma meleset aja. Bagaimanapun juga, kau yang selamatkan aku. Terima kasih. Kau bikin aku selamat lagi dari maut. Jangan senang dulu, remnya kayaknya rusak. Aduh, Apa? Tapi jangan panik, aku udah punya cara, kalian. Pegangin pegangan aja. Mau ngapain kau? Pak Jiang masih di mobil. Jangan sembarangan. Tenang aja. Gila kau, Kak Chen. Chen Liang jangan gegabah, masih ada waktu. Kita pikir cara lain dulu. Sekarang kecepatannya udah 120. Kau malah pakai rem kaki. Kau nggak mau hidup, kami masih mau. Jangan ganggu aku, duduk yang benar aja, pusing itu aja. Sebentar lagi selesai. Hehe, gimana? Seru kan? Hah, Chen Liang, kau memang selamatkan aku. Tapi aku benar-benar nggak mau ada lagi kesempatan berikutnya. aduh, Chen Liang, sebenarnya masih berapa banyak kemampuanmu?
yang belum kami tahu? Banyak jagoanku, kalau sekretarisan malam ini ada waktu. Datang ke kamarku, aku perlahan-lahan tunjukin ke kamu. Lain kali aja. Jangan lain kali, mending sekarang aja, menurutku. Malam ini aja. Chen Liang, bisa nggak kau ubah kebiasaan burukmu itu? Kau ini bodyguard profesional, tugasmu melindungiku. Nggak buat sekarang di sini. Ya ampun. Ini namanya kerja bareng lawan jenis, nggak capek. Nggak ngerti jangan asal ngomong. Udah. Urusan selesai, aku duluan. Mau pergi? Nggak boleh. Kau pergi aku gimana? Maksudku kita berdua punya kontrak kerja resmi. Kau wajib tetap di sampingku. Setelah beberapa kali ini, pihak lawan gak berani bertindak dalam waktu dekat. Tenang aja. Siapa? Xuan Yu, urusan yang kau bilang dulu. Masih berlaku nggak? Hehehe, tentu masih. Hotel Imperial 888. Sampai jumpa nanti. Gila. Tugas kali ini agak sulit, latar belakang lawan tidak biasa. Mau gue kirim orang bantuin lo? Gak perlu, kekuatan gue gimana, lo kan tahu. Kalau ada hal yang gue gak bisa selesaikan, lo kirim berapapun orang. Gak bakal berguna. Lagi pula, gue rasa si bos Jiang itu lumayan menarik. Berdasarkan hasil investigasi terbaru kami, akhir-akhir ini banyak organisasi bawah tanah yang sering bergerak, gue tebak. Mereka mungkin datang untuk lo. Nah, pas banget. Gue lagi gatel tangannya, mau cari beberapa orang. Buat latihan. Lumayan juga. Gue nggak ngobrol dulu, gue mau urusan penting. Nggak usah sembunyi, keluar aja. Gimana lo tahu gue di sini? Insting. Lo kuat banget, gue bukan lawan lo. Tapi, gue pengen banget jadi lebih kuat. Ceritain dulu. Rencana kalian. Gue nggak dipekerjain sama Lin Hao. Dulu pernah dibantu sama dia, kali ini gue turun tangan. Cuma buat balas budi. Tapi, gue sering dengar dia kontak rahasia sama seseorang. Gerakannya sangat rahasia, gue belum pernah lihat wajah asli orang itu. Gue tahu lo kuat banget, tapi lawan lo lebih kuat dari yang lo bayangin, dari yang gue tahu aja. Di sekitar Nona Jiang, ada puluhan mata-mata yang dia atur. Tersembunyi sangat dalam. Puluhan orang. Lebih sedikit dari yang gue kira, tapi gue tebak lo datang. Gak cuma buat kasih tahu ini, kan? Lo bilang mau bantu merapikan aliran energi, masih berlaku? Tentu, gue nggak bakal minta lo bantu gratis, asal lo mau bantu gue. Semua gerak-gerik Lin Hao selanjutnya, gue bakal kasih tahu lo duluan. Gampang. Lo ngapain? Ya bantuin lo. Merapikan aliran energi. Tutup mata, agak pusing itu. Normal. Wah, ternyata penyelamat gue udah balik. Bos Jiang, gak usah terlalu sopan. Kalau kamu merasa tidak enak hati, ikut aku ke kamar. Balas budiku dengan baik. Aku mau tanya, kamu bilang kemarin. Setelah beberapa kejadian ini, musuh dalam waktu dekat tidak akan mengirim orang untuk menyerangku, benar kan? Oh, secara terbuka, dalam waktu dekat tidak akan ada. Tapi pembunuhan diam-diam, kapan saja bisa datang. Hei, jangan tegang, ada aku di sini. Siapapun datang, percuma. Hei. CEO Jiang, kamu ngapain? Masuk kamarku diam-diam, jangan-jangan. Benar-benar mau menagih balas budi tadi? Kamu bodyguard yang aku sewa, kewajibanmu melindungi keamananku. Dan, aku masih dalam bahaya, mulai sekarang. Kamu harus selalu di sampingku,
Jaga aku. Cowok cewek berdua di satu kamar, kamu nggak takut? Aku nggak bisa kontrol diri. Kelakuan hewanku muncul? Berani. Aku ingatkan, jangan macam-macam. Zikyu dan Saosia di sebelah. Aku teriak saja, mereka bisa datang dalam 10 detik. CEO Jiang. Bagaimana kalau kamu nggak bisa teriak sama sekali? Aduh. Kamu bos, mana bisa diperlakukan tidak adil. Kamu tidur di kasur, aku tidur di lantai. Orang baik, niat jahat tapi takut. Siapa yang nyinyir? Hehehe, bos. Kalau kamu kasihan sama bawahan, mau aku tidur di kasur. Aku juga bisa terpaksa setuju, loh. Si Jiangli ini. Kasihan juga. Si cewek kecil ini. Setiap hari hidup di bawah pengawasan orang, sama sekali nggak ada privasi. Untung ketemu aku. Sekretarisan, ternyata kamu nggak tahan lagi. Rosemary. Cuma hirup sedikit, cukup bikin orang dewasa pingsan. Persiapanmu lengkap, cuma sayang, kamu ketemu aku. CEO Jiang, maaf, jangan salahkan aku. Kamu selalu orang penting yang di atas. Aku cuma orang biasa. Ada kelemahan, jatuh ke tangan Lin Hao. Maaf. Jangan salahkan aku, di kehidupan selanjutnya aku akan membalasmu. Kok kamu? Kamu kenapa di kamar CEO Jiang? Mana CEO Jiang? Jangan bergerak, aku ini orangnya suka kasar. Jangan sampai tak sengaja melukaimu. Kenapa kau ada di kamar Pak Jiang? Kenapa kau ada di ranjang Pak Jiang? Itu juga yang ingin kutanyakan padamu. Karena sudah jatuh ke tanganmu, aku tak bisa berkata-kata lagi. Bunuh atau potong-potong. Terserah. Wah, keras kepala ya. Tak mau coba berjuang lagi? Aku tahu bukan lawanmu, buat apa mempermalukan diri sendiri. Lebih baik cepat-cepat pasrah. Sudah kuberi kesempatan, tapi kau sendiri tak menghargainya. Bahkan berani serang malam hari. Bunuh atau potong-potong, terserah. Sebenarnya kau tak perlu begini. Aku tahu kau punya kesulitanmu, ibumu. Masih dikendalikan Lin Hao, kan? Bagaimana kau tahu? Di dunia ini, tak ada yang tak ku ketahui. Karena sudah bicara sampai sejauh ini. Langsung saja bertindak. Mau mati? Tak semudah itu. Apa yang kau lakukan?
Aku hanya lakukan hal kecil yang bisa mengendalikan hidup matimu dengan mudah. Au, Jangan buang-buang tenaga lagi. Sekarang, mau bunuh diri saja susah, kau harus nurut padaku. Chen Liang, dasar bajingan. Kau berani selingkuh di kamarku. Pak Jiang, kau rebut kamarku. Aku harus cari tempat lain. Ada yang salah? bukan begitu, Pak Jiang. Kau tak perlu membelanya. Chen Liang, padahal setelah rapat direksi, kupikir kau pahlawan hebat, ternyata kau bajingan sejati. Hei, terima kasih pujiannya. Pak Jiang, kalau tak ada urusan lain, silakan keluar. Jangan ganggu orang lain, tak sopan. Kau, Dah, jangan lupa tutup pintu. Terima kasih. Kenapa kau membantuku? Aku cuma bantu diriku sendiri. Identitasmu masih berguna untuk kumanfaatkan. Di sisi Lin Hao, tetap seperti biasa. Selain itu, dengarkan aku. Tapi sekarang, kau harus beri aku bunga. Tidak bisa begitu saja kamu dapat untung. Baiklah. Dengar-dengar kamu jago melancarkan meridian. Kebetulan hari ini aku coba. bajingan. Besok aku ke kantor, pasti aku pecat kamu. Imut. Semuanya imut. Pembunuh dark web itu imut. Bahkan mata-mataku yang susah payah kutanam, dia juga imut. Sudah kubilang, menyerangnya sama sekali tidak realistis. Sekarang kamu sadar? Terus gimana? Kita-kita ini udah hampir dapat Jiang Group. Karena satu si imut yang entah dari mana munculnya. Lalu menyerahkannya begitu saja? Betul, pasti tidak akan menyerah. Kalau hadapi dia langsung tidak bisa, aku ganti cara. However, kamu ada cara? Waktu lalu, Jiang Li beli emas dalam jumlah besar. Harga emas terus naik, dia pasti pilih. Jual sekarang, dapat uang tunai banyak. Untuk ringankan kesulitan grup. Tapi emas ini kalau hilang. Maksudmu? Kebetulan aku tahu. Lokasi emas ini, asal aku putus. Sumber dana Jiang Li-nya. Walaupun Chen Liang itu jago bertarung. Terus gimana? Jiang Group akhirnya akan jadi milik kita. Tapi kamu bisa di depan mata. Chen Liang itu. Pindahkan emas itu? Tentu saja. Untuk dapatkan Jiang Group, aku sudah punya 3 rencana. Dan pindahkan emas ini cuma yang pertama. Aku beri nama 3 rencana ini. Operasi ganti pemilik 12 jam. Setelah 12 jam lewat, Jiang Group pasti bangkrut, dewa pun susah tolong. Hahaha. Tapi selama ini, Pak Zhang dan kalian, pemegang saham senior lainnya, harus kerjasama. Asal mereka tekan sepenuhnya. Jiang Li baru tidak punya kesempatan bangkit. Jangan khawatir. Saat seperti ini, aku pasti tidak gagal. Keuangan perusahaan tidak kusentuh, bahkan di bagian bisnis. Aku punya suara. Aku cari orang. Cekik lehernya dengan baik. Buat dia sesak napas sejenak pun tidak bisa. Ini kontrak pemutusanmu. Mulai hari ini, kamu bukan bodyguardku lagi. Aduh ngapain sih, Bos Jiang? Tenang dulu. Makan apel. Makan apaan? Aku lagi ngomongin hal serius sama kamu. Bos Jiang, gawat. Emas perusahaan itu hilang. Apa yang kamu katakan? Jadi Presiden Jiang tidak bisa memecat saya untuk sementara waktu, kan? Urusanmu akan dibicarakan nanti. Awalnya rencananya hari ini siang. Menjual emas ini untuk mengatasi kesulitan dana perusahaan. Sekarang emas ini hilang, apa yang harus kita lakukan? Cari saja emasnya kembali, kan? Kamu bicara mudah sekali. Sekarang kita bahkan tidak tahu. Emas ini ada di mana, dan saya sudah tidak punya waktu lagi. Rantai dana perusahaan sudah putus, hari ini siang. Adalah batas waktu terakhir yang sudah saya hitung. Saya tidak bisa duduk menunggu kematian. Ini adalah wasiat ayah yang belum selesai, saya tidak boleh membiarkannya. Hancur di tangan saya.
Presiden Jiang. Presiden Jiang, mau kemana? Ketika ayah saya masih hidup, dia punya banyak mitra bisnis yang hubungan dekat dengan dia. Selama ayah saya masih hidup, dia juga sudah banyak membantu mereka. Saya percaya. Sekarang grup Jiang dalam kesulitan, para paman tidak akan diam saja melihat. Ayo, Paman Hi, saya datang ke sini kali ini untuk meminta bantuanmu. Bantu saya melewati kesulitan ini. Setelah urusan ini selesai, saya akan menemani Paman Hi minum teh dan ngobrol. Bagaimana? Xiao Li. Bukan Paman Hi tidak mau membantu kamu. Tapi kamu juga tahu, akhir-akhir ini sektor properti tidak bagus. Kamu minta langsung 30 juta. Paman Hi benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Presiden Zhang, tolong bantu saya. Kali ini tolong bantu saya sekali lagi. Saya juga tidak bisa mengeluarkan uang sebesar itu dalam waktu singkat. Saya benar-benar tidak punya cara lain. Saya mohon kepada kalian, tolong bantu saya. Sekretarisan, sekarang giliran kamu beraksi. Ayo, maju. Semangat. Kamu yakin emas ada di sini? Saya yakin, tapi di sini banyak orang jahat campur aduk. Apakah kita benar-benar yakin bisa mengambilnya kembali? HM. Serang saja langsung. Serang. Hei saudara, dari geng mana kamu? Tidak tahu ini. Wilayah Tuan Hu kan? Suruh Huemyu keluar menemui saya. Tidak tahu takut mati. Kupikir kamu sudah bosan hidup. Yah. Aturan di sini kami. Hanya juara tinju yang bisa bertemu Tuan Hu. Suruh semua orang kalian lawan saya bareng-bareng, saya sedang terburu-buru. Sombong. Akulah juara tinju di sini. Lawan dulu aku baru bicara, pukuli dia sampai mati. Anak yang tak tahu diri. Pukuli dia sampai mati. Pukuli dia. Serang dia. Hah. Tak tahu hidup mati, kawan-kawan, serang bersama. Cepat keluar. Aku buru-buru, gak ada waktu buat lama-lama. Wah, kawan jago banget. Lihat tuh. Ada minat ikut aku nggak? Dengan kemampuanmu, 3 bulan, aku bikin kamu jadi petarung bintang. Serahkan emasnya. Hidup atau kamu mati, aku cari sendiri emasnya, pilih satu. Cari mati. Tak tahu hidup mati, pikir aku gak berani bunuh kamu. Chen Liang, kamu bunuh dia. Terus emas kita gimana? Emasnya pasti di dalam venue. Kita cari aja. Santai, siapa yang berani halangi, aku yang urus.
Tempat lain udah kita cari, tinggal sini. Pintu ini terbuat dari baja murni. Kalau nggak ada kuncinya, kita nggak bakal bisa buka. Bagus, kita nemu. Bawa balik ke si Yojiang, dia sekarang. Pasti butuh banget ini. Hahaha si Yojiang, senyum dong. Kok nggak senyum? Oh iya, kamu nggak bisa senyum ya. Soalnya, kartu trufmu udah habis. Lin Hao, emas itu ada di kamu ya? CK, jangan marah-marah dong. Sebenarnya, aku bisa juga nggak tega kok. Asal kamu hari ini bantu aku redakan emosi, mungkin emasnya bisa aku cariin balik. Sayang, jangan mimpi. Dikasih muka malah nggak mau. Kalau gitu, lihat aja usaha seumur hidup ayahmu. Hancur jadi debu hari ini, hahaha, besok. Aku cuma butuh keluar duit sedikit, semua di sini. Termasuk posisimu, bakal jadi punyaku, dan aku akan di depan matamu, gergaji papan nama grup Jiang. Jadi kayu bakar, Ini nih rasanya menang. Menyenangkan banget, ahahaha. Apa akhirnya kalah ya? Ehem. Maaf ya, kecepek rokok cerutu, siapa tadi? Kamu Lin Hao ya? Barusan kamu bilang. Siapa yang menang? Kamu pikir dengan menemukan emas kamu sudah menang? Lin Hao, apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, nanti kita lihat. Berdiri. Aku datang hari ini tidak melakukan apa-apa, dan kamu juga tidak punya bukti kalau emas ini aku yang ambil. Jadi, kamu tidak punya alasan untuk menyentuhku. Kamu benar. Menyentuhmu, tidak butuh alasan. Kalian berdua, suruh dia cepat pergi. Kalau tidak, Terima kasih banyak Chen Liang. Kamu sudah membantuku lagi. tidak apa-apa, waktumu tidak banyak lagi. Cepat cairkan emas-emas ini. Baik, setelah melewati masa sulit ini, aku akan berterima kasih padamu. Halo, ada apa? Saatnya kamu membalas budi. Kamu membantuku melancarkan meridian, aku jadi lebih kuat. Ini hutangku, jadi aku akan membantumu. Mulai hari ini, aku ingin kamu mencari sepenuh hati. Bukti kejahatan Lin Hao, dia akan bikin apa namanya? Aksi pengambil alihan? Kalau begitu, kita berikan padanya rencana pemusnahan. Kenapa? Bukannya emasnya sudah ketemu? Kok masih murung? Aku tidak bisa menjualnya, pembeli yang aku hubungi dulu. Tiba-tiba dengan berbagai alasan bilang tidak mau beli. Hah? Ada hal seperti itu? Haha, Pak Jiang. Waktu itu belum cukup dipukul ya? Berani balik lagi. HMPH. Chen Liang, aku tahu kamu jago bela diri. Tapi di kalangan atas, kekuatan fisik tidak berguna. Yang penting kekuatan finansial dan koneksi. Ini. Wakil Ketua Asosiasi Dagang Haicheng, Pak Liu, bisnis di Haicheng. Harus lewat tangannya, kalau dia menginjak kaki. Haicheng bisa gempa beberapa hari. Pak Jiang, dia sekuat itu? Iya. Aku akhirnya tahu bagaimana Lin Hao bisa. Sangat percaya diri, ternyata dia sudah mempersiapkan segalanya, meski kita ambil kembali emasnya. Ditekan oleh Asosiasi Dagang Longteng di belakang. Kita sama sekali tidak bisa menjualnya. Wahahaha. Kamu cukup pintar. Nak, lihat kan? Aku hanya perlu menggunakan hubungan sedikit saja bisa menekanmu sampai mati. Kamu bilang,
Kamu cuma satpam busuk, mau lawan aku dengan apa? Hah? Longteng Chamber of Commerce kecil itu masih dianggap hubungan? Kalau aku tidak salah tebak, ketua chamber kalian adalah Sanda Jiao, kan? Ketua Liu. Jangan sampai kamu ditakut-takuti olehnya. Dia cuma orang kampungan. Mana mungkin kenal Ketua San. Lagi pula, nama Sanda Jiao di kalangan kami. Siapa yang tidak tahu? Hah? Hampir saja aku dibodohi oleh si imut ini. Pak Jiang, kudengar kamu punya sejumlah emas. Bagaimana kalau dijual padaku? Aku bisa beli dengan harga ini. 1000 per gram. Tidak. Maksudku, 100 perak per gram. Kenapa tidak merampok saja? Hahaha, Pak Jiang, mungkin kamu agak tidak paham situasi. Apa ini belum jelas? Kami memang datang untuk merampas. Kamu bisa apa? Hahaha. Kamu sebagai wakil ketua Longteng Chamber of Commerce. Bagaimana bisa kamu dengan sengaja mengacaukan tata niaga? Maaf, tapi di dunia bisnis Haicheng, tata tertib ditentukan oleh kami Longcheng Chamber of Commerce. Cepat ke sini. Kuharap nanti kalian masih bisa seberani ini. Dasar si imut, ikut-ikutan nelpon. Gimana? Mau cari kumpulan rekan satpammu untuk pukuli kami? Hahaha. Aduh. Aku takut sekali, hahaha. Jangan pura-pura, nak. Dengan latar belakang hina sepertimu. Bahkan kalau ditarik mundur 10 generasi, tidak akan ketemu orang yang bisa menyeimbangkan kami. Oh ya? Ketua San. Hamba datang terlambat menyelamatkan. Mohon dihukum, Tuan Liang. Ketua San. Apa kamu salah pukul orang? Ketua San, pasti ada kesalahpahaman di sini. Pasti ada kesalahpahaman. Salah paham. Kamu terlalu agresif. Mendesak Tuan Liang sampai ke titik ini. Kalau bukan karena belas kasihan Tuan Liang. Kamu pikir kamu bisa hidup berlutut di sini? Tuan Liang. Sungguh tidak tahu diri. Bukannya tadi kamu bilang, bahkan ditarik mundur 10 generasi pun, aku takkan temukan orang yang bisa menyeimbangkanmu. Maaf sekali, sandaran terbesarmu. Harus memanggilku, Tuan. Liang Ye. Jiang Zong, jangan panggil aku tua, jangan lupa. Aku masih bodyguard pribadimu. Liang Ye, orang ini, bagaimana harus ditangani? Buang ke kolam ikan aja. Liang Ye, aku salah. Aku mohon, ampuni aku, jangan bunuh aku, salah paham, semua salah paham. Mari kita bicara baik-baik, grup Jiang's aku nggak mau lagi. Saham juga nggak mau, bagian yang jadi hakku. Aku serahkan, yang bukan hakku. Aku juga akan ambil untuk kalian. Si imut yang nggak berguna. Chen Liang. Dia kan pemegang saham grup Jiang's. Banyak orang di luar yang lihat. Kalau kamu bikin dia, mungkin merugikanmu. Aku nggak mau karena aku. Kamu hidup sisa hidupmu sembunyi-sembunyi. Kamu meremehkan Liang Ye ya. Asal dia mau, semua orang di sini hari ini tenggelam. Masa depan, tetap hidup bebas. Jiang Zong khawatir sama aku, memikirkan aku. Aku cuma kasih saran. Dengar atau enggak terserah kamu. Aku cuma nggak mau. Kamu hancurin hidup sendiri karena orang kayak gini. Ah iya. Aku cuma manusia biasa. Bunuh aku cuma nodain tangan kalian. Nggak worth it. Sudah. Aku kan bodyguardmu, Jiang Zong. Wah bos sudah bilang, aku bisa bilang apa lagi? Da Jiao, orangnya aku serahkan ke kamu. Gimana caranya? Kamu ngerti kan? Tenang Liang Ye, orang yang berani ganggu kamu. Aku pasti rawat dia baik-baik. Oh iya, ada juga yang namanya Wakil Ketua Liu itu, aku nggak suka banget sama dia. Mengerti. Ketua, salah paham, semua salah paham, aku cuma dibohongin. Sama si imut itu. Kalau aku tahu identitas Liang Ye, diberi nyali 100 pun, nggak berani aku. Tenang, hati-hati aja di kehidupan selanjutnya. Ketua San, aku salah, aku mohon ampuni aku.
Aku mohon lepaskan aku, Ketua San, kamu ini. Ganggu siapa nggak bisa. Harus ganggu bintang sial ini, tenang aja. Dia bilang kasih nyawamu, pasti kasih nyawamu. Ayo. Ketua San. Jiang Li Chen Liang. Sekalipun aku mati, aku akan membuat kalian menderita. Masalah hari ini tidak akan berakhir begitu saja. Sayang, apa dia Chen Liang? Adalah Kaisar Langit? Tidak ada yang bisa mengalahkannya? Kopi Anda, Pak Lin. Luka di tubuh Anda, Pak Lin. Aku baik-baik saja. Aku sedang marah dan bingung mencari tempat pelampiasan. Tato ini, aku merasa familiar. Pak Lin, ini adalah rencana organisasi Black Rose. Black Rose. Organisasi paling misterius di dunia. Yang dikenal sebagai Black Rose, yang tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Ya, Black Rose inilah. Apakah kamu masih ingat aku pernah menyelamatkan nyawamu? Tentu saja aku ingat. Pak Lin, perintah apapun, silakan katakan. Aku masih memiliki pengaruh di organisasi Black Rose. Untuk membalas nyawaku, aku bersedia melakukan apapun. Bagus sekali. Kalau begitu, sehebat apapun Chen Liang, apakah dia bisa lebih hebat dari seluruh Black Rose? Data Ai Yushu adalah nyawa grup Jiang. Jika kita bisa mendapatkannya, Jiang Li akan berada dalam genggaman kita. Aku belum kalah. Pak Lin, apa yang harus aku lakukan? Mencuri data Ai Yushu seharusnya tidak sulit, kan? Gampang? Pak Lin, tunggu saja kabar baik dariku. Pagi, Xiao Jiang. Ada apa? Kenapa? Chen Liang, terima kasih atas perlindunganmu selama ini. Tidak ada perjamuan yang tidak berakhir. Mari kita bertemu lagi jika ada jodoh. Kontrak kerja. Kontrakku sudah habis. Kalau begitu, Xiao Jiang, pertimbangkan untuk memperpanjang kontrakku. Aku juga ingin, tapi sejak tahu bahwa ketua kamar dagang Longteng saja memanggilmu Liang Ye, aku tidak tega mempekerjakanmu dengan harga yang sama seperti dulu. Xiao Jiang, kalau begitu naikkan saja gajiku. Atau, kita bisa melangkah lebih jauh. Dengan begitu, aku bisa melayanimu secara gratis. Jangan banyak omong. Emas yang berhasil direbut kembali hanya meredakan masalah sementara. Setelah para pemegang saham grup tahu aku akan menjadi ketua dewan, mereka menarik investasi. Saat ini perusahaan masih memiliki kekurangan dana yang besar. Xiao Jiang, perusahaan kita kemarin 7 toko offline lagi tutup. Ini perbuatan Lin Hao. Lin Hao ini benar-benar tak tahu malu. Dia main di depan, kalau tak bisa lawan aku, main di belakang. Main kotor begini, dia mau bikin aku bangkrut. Sampai terpaksa jual aset, gitu? Pak Jiang, keuangan perusahaan kita akhir-akhir ini memang ada defisit kayaknya. Gawat, Pak Jiang, data perusahaan kita semua hilang. Apa katamu? Kukira Chen Liang itu sehebat apa sih di hadapan yang benar-benar jago. Cuma segini juga ternyata. Pak Lin, pimpinan Black Rose memperhatikan aku. Tentang aksi ini, mereka baru hubungi aku bilang, kalau Pak Lin mau berbagi data ini, seluruh organisasi Black Rose siap bantu sepenuhnya. Bisa kerjasama dengan organisasi Black Rose adalah keberuntungan besar bagi Lin Hao. Mana mungkin aku tolak? Tapi, teknisi Black Rose sudah periksa. Data ini, di dalamnya ada tambahan lapisan. Kunci keamanan yang sangat canggih. Kita butuh waktu lama buat bukanya. Atasan bilang, kalau Pak Lin bisa, ambil kuncinya dari mulut mereka. Aku bisa rekomendasikan Pak Lin jadi tamu kehormatan Black Rose. Tamu utama. Tunang, serahkan padaku. Dengar data inti Ai Yushu dicuri. Iya, aku masih selidiki siapa pelakunya. Jangan selidik lagi, organisasi luar negeri Black Rose yang lakuin. Black Rose. Ternyata Black Rose. Pak Jiang, pasti kamu paham. Data Ai ini artinya apa?
bukan cuma produk perusahaanmu, tapi juga masa depan negara kita. Kalau dikuasai kekuatan asing dalam waktu singkat, negara kita akan tergantung pada teknologi AI orang lain. Makin lama makin pasif. Bahkan hasil yang lebih buruk bisa terjadi. Baik, aku pasti usahakan ambil kembali datanya. Dulu kalah, cuma Jiang Group ganti pemilik. Tapi kenapa sekarang beban seluruh negara ada di pundakku? Aku bisa bantu kamu. Beneran? Aku tahu kamu hebat, tapi lawannya organisasi Black Rose. Organisasi paling misterius dan kuat di luar negeri yang di belakangnya. Mungkin bukan cuma satu negara. Kamu cuma sendiri. Melawan mereka sama saja dengan mengadu telur dengan batu. Belum pernah dicoba. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa? Jiang Zong pasti sedang pusing 7 keliling. Karena data AI dicuri, ya? Lin Hao, itu ulahmu. Kamu tidak tahu? Apa yang kamu lakukan? Ini pengkhianatan negara. Kamu akan dikenal sebagai pengkhianat. Aku sudah dijadikan begini oleh kalian. Masih peduli apa? Aku hanya punya satu kata, kasino bawah tanah di timur kota. Kita bertaruh. Kalau kalian menang, data dikembalikan utuh. Kalau kalian kalah, berikan kunci enkripsinya padaku. Jangan mimpi. Pengkhianat tak tahu malu. Baik. Aku setuju. Chen Liang, kamu terlalu gegabah. Ini urusan negara, bagaimana bisa? Kamu terima dengan sembrono? Haruskah kita mengadakan rapat dengan negara? Diskusikan dulu, baru putuskan? Tenang, ada aku. Jiang Zong. Lin Hao, kamu berani lagi berbuat begini? Belum cukup pelajaran terakhir kali? Jiang Zong, jangan coba-coba menakutiku. Hari ini, aku datang siap. Di luar, ada 3.000 ahli bersenjata lengkap. Yang dikirim organisasi Mawar Hitam. Kalau berani sentuh aku, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Tentu saja, jangan tegang. Kami datang untuk bicara, bukan berkelahi. Yakinlah, karena Anda di sini, Anda pasti akan menemani Lin. Main sampai puas. Kalau yang Master Lin kalah, syarat kami tetap, serahkan saham keluarga Jiang. Gimana? Nafsu besar, tak takut perutmu meledak? Kenapa? Takut? Takut turun, ganti yang berani naik. Boleh. Kalau aku kalah, saham tidak usah. Semua ku berikan. Tapi kalau kalian kalah, nyawamu kuambil. Dan Jiang Li, temani aku semalam. Deal. Kita selesaikan cepat, satu putusan. Chen Liang, kamu? Jiang Zong tenang, si imut-imut ini. Sama sekali tidak kuperhitungkan. Tapi aku sama sekali tidak bisa. Tenang, ada aku. Bagi kartunya. Kita lihat kartu nanti. Main kartu tertutup denganku, entah memang jago. Atau cuma pura-pura. Tiba-tiba aku ingat, taruhan kita. Sepertinya kurang besar. Bagaimana kalau tambah lagi? Aku tidak masalah. Mau main bagaimana? Kalau kalian kalah, syarat sebelumnya tetap berlaku. Semua saham grup Jiang akan jadi milikku. Deal. Kalau kamu kalah, aku mau kamu mengembalikan 40% saham yang tersisa. Bisa. Tapi sayangnya, aku tidak akan kalah. Bandingkan kekuatan, aku bukan lawanmu. Bandingkan latar belakang. Aku juga kalah telak. Tapi aku tidak menargetkanmu. Kita bertanding di meja kartu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Julukanku sebagai Dewa Judi Siang Jiang bukan tanpa alasan. Ayo, buka kartunya. Kita jangan berbelit-belit. Selesaikan dengan cepat. Kartu 2. Gimana? Kartu apa yang harus kita keluarkan untuk menang? Nona, baru satu kartu. Masih belum jelas.
Kamu masih punya kesempatan. Oh, cuma 2 kecil. Kukira apa? Maaf ya, menang tipis. Haus ya, kartunya. Apakah lebih besar dari kita? Iya. Tapi Nona jangan terlalu khawatir. Belum tentu. Hasilnya masih belum jelas. Maaf, hari ini keberuntunganku sepertinya bagus. Buru-buru apa? Cuma sepasang as. Apa istimewanya? Sepasang as. Apapun kartu sisamu. Kesempatanmu menangku sudah tipis. Kartu ketiga bahkan tidak perlu dibuka. Kartu kedua saja. Sudah bisa menentukan kemenangan. Haus ya, sekarang kita harus keluarkan kartu apa untuk menang? Kalau dia cuma punya sepasang as, kita masih punya kesempatan kalau dapat flus, straight, atau three of a kind. Berarti peluang kita menang besar dong? Tuan Jiang salah. Peluang kita bukan cuma besar, kita pasti menang. Oh, ternyata si imut. Chen Liang, apa kita hampir kalah? Tenang, Tuan Jiang. Kita masih punya 1 kartu lagi. Percayalah. Hei, kamu pasti belum pernah main kartu, tidak tahu aturan. Aku ingatkan kamu. Situasinya sekarang. Aku punya sepasang as dan flus. Bahkan kalau kartu ketigaku bukan as, dengan 2 kartu ini saja kamu tidak mungkin menang. Tuan Jiang, lebih baik menyerah saja. Siapa tahu nanti aku dalam mood baik, aku akan biarkan dia hidup. Lagi pula, jadi wanita Lin Hao adalah impian banyak orang yang tidak tercapai. Ini bagus. Tidak rugi. Chen Liang, bagaimana kalau kita menyerah saja? Kita tidak mungkin menang. Aku tidak ingin melihatmu mati. Dan lebih tidak ingin melihatmu mati karena aku. Tenang, aku tidak akan mati. Tuan Lin, kartu belum habis dibagikan, akhirnya belum pasti. Kalau kami dapat straight, meskipun kamu dapat sepasang as, kamu bukan lawan kami. Karena kalian tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Maka aku akan buat kalian bertiga mengerti dengan jelas. Wah, ini kesalahan, ternyata kartu terakhir. Ada perubahan, tidak bisa menang. Aku hanya berpikir, taruhan kita masih terlalu kecil. Tidak seru. Mau main apapun, Tuan Lin, aku akan temani. Kupikir, langsung minta nyawamu terlalu murah. Begini, kalau kalah, syarat sebelumnya tetap. Aku mau kamu jadi budakku tanpa syarat selama 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, permintaan tidak masuk akal apapun dariku harus kamu ikuti. Tapi setelah 10 tahun, kamu bukan bebas. Juga harus mati. Bagaimana, berani terima? Kami tidak terima. Lin Hao, jangan keterlaluan. Ini permintaan apa? Kamu tidak hanya mau nyawa Chen Liang. Kamu juga mau menghilangnya seperti ini? Aku juga tidak paksa dia bisa menolak. Hanya saja, yang mengejutkanku, dari awal sampai akhir dia terlihat sangat yakin menang, tapi syarat-syarat yang kukatakan barusan, dia tidak berani terima. Menurutmu, jangan-jangan dia hanya pura-pura? Kamu. Tenang, Pak Jiang, ada aku. Syaratmu. Ku terima. Kalau aku menang, aku juga punya syarat. Kalau kamu kalah, aku mau kamu berlutut dan minta maaf di makam Pak Jiang Senior. Sampai Jiang Li memaafkanmu. Bagaimana? Lin Hao, sudah lama sekali. Kapan kamu akan memanggil kartu? Mau buat kami tunggu sampai. Kapan? Apa karena kamu tidak yakin menang? Kamu terus menunda? Kami harus ikut menunggu? Tuan Lin, giliranmu memanggil kartu. Sudah lama sekali. Kalau tidak memanggil kartu lagi, tunggu saja dinyatakan kalah. Ini aturan di sini. Maaf, aku menang. Sayang,
bersihkan sepatuku. Lin Hao, pasti kamu curang di kartu. Kenapa Pak Jiang tidak terima kalah? Chen Liang, kamu hebat. Pasti kamu lihat, kan? Dia pasti curang, main tipu. Dia tidak bermasalah. Dia sudah bilang kartu tidak bermasalah, terima saja kekalahan. Jadi budakku 10 tahun, jangan-jangan kamu tidak terima kalah? Lin sudah begitu kooperatif, aku pasti ikutan main. Memang lawan lamaku, aku hormati kau sebagai sosok hebat, bagus. Mulai sekarang kalau aku suruh ke timur, kau tak boleh ke barat. Ayo, sujud dulu, minta maaf sama aku. Jangan buru-buru. Aku masih punya satu kartu yang belum dibuka. Aku sudah dapat kartu bagus, masih mau buka apa lagi? Buang-buang waktu saja. Apa kita menang? Ya, menurut aturan kita, kartu bagus terbesar. Kartu kecil justru bisa mengalahkannya. Bagus, kita menang. Chen Liang menang. Chen Liang, kau tak perlu mati. Juga tak perlu jadi budaknya. Kartu ditutup sepanjang permainan, tak ada yang lihat. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Tidak mungkin, aku mau cek kartu. Lin Hao, faktanya sudah jelas. Kau tidak mau terima kalah? Saat kau buka kartu tadi, kami tak minta cek. Cepat cek kartu. Ini tak mungkin, pasti salah. Biarkan dia cek. Kartu normal. Bagaimana mungkin kartunya normal? Bagaimana mungkin aku kalah? Lin Hao, terima hasilnya. Pertama, aku mau kau minta maaf ke Chen Liang. Ingat taruhannya, berlutut di makam Pak Jiang. Bangun saat Jiang maafkan kau. Kalau berani kabur, ke ujung dunia pun. Aku akan tangkap kau. Bagaimana mungkin aku kalah? Aku takkan kalah. Aku masih ada organisasi Black Rose yang mendukungku. Bantuan. Cepat bantu. Jangan ada yang bergerak. Kalian sudah dikepung. Kalau mau hidup, diam saja. Black Rose memang selalu tidak masuk akal. Bertahun-tahun, tidak ada peningkatan. Apa maksudmu? Siapa kau? Dulu kalau bukan karena belas kasihanku. Pimpinanmu Black Rose masih nifas sampai sekarang. Aku bunuh kau. Diam. Kalian dikepung. Cepat, turunkan senjata. Bawa pergi. Lihat, bukan cuma kau yang punya orang. Di belakangku ada seluruh negara. Kerja bagus. Berdasarkan info dari Tuan Chen, kami sudah dapat data anggota Black Rose. Langkah berikutnya, penumpasan. Selain itu, atasannya bilang data disimpan di grup Jiang. Mereka sangat yakin bahwa di masa depan, grup Jiang akan mendapat perhatian khusus dari negara. Sekretaris San, kenapa kamu masih diam saja? Jangan lupa siapa yang melunasi utang judi ayahmu dulu. Jangan lupa juga kenapa ibumu bisa masuk penjara dulu. Dan siapa yang mengeluarkannya. Maaf, Tuan Lin. Aku sudah melakukan cukup banyak. Utang orang tuaku sudah lama kulunasi. Sejak aku lahir, mereka memperlakukanku sebagai alat cari uang. Dihajar dan dimaki. Saat aku berusia 7 tahun, aku dijual padamu jadi pelayan. Selama bertahun-tahun aku melakukan banyak hal memalukan untukmu. Utang-utang itu sudah lama kulunasi. Apa yang kau bicarakan? Kau punya aib di tanganku. Kalau aku mau, sisa hidupmu benar-benar hancur. Tuan Lin, sejak hari dijual, aku tahu. Hidupku sudah hancur. Tenang, karena kau pernah membantuku. Aku tak akan tinggal diam. Aib dan bukti-buktimu sudah kutemukan. Tak perlu khawatir lagi. Apa yang kau katakan itu benar. Itu tidak mungkin. Hanya aku satu. Orang yang tahu lokasinya. Bahkan ayahku tak kuberitahu. Bagaimana mungkin kau menemukannya? Bocah. Yang kau anggap sempurna, di mataku. Sama sekali tak berguna.
Brankas rahasiamu itu, menurutku, seperti wanita telanjang. Masuk keluar sesukaku. Dan kau, seperti suami yang tak becus. Hanya bisa melongo. Aku lebih baik mati daripada berlutut di kuburan si tua bangka itu. Lin Hao, kau ini orangnya. Bagaimana bisa kau bicara begitu tentang ayahku? Kau lupa, kalau dulu bukan karena beliau menampungmu. Siapa tahu kau sekarang sedang pasang baut di pabrik mana. Ayahmu juga tak mungkin masuk Jiang Group jadi pemegang saham. Diam. Orang itu berani-beraninya bersikap tinggi. Setiap hari, berani-beraninya memarahiku. Seperti memarahi cucu. Semua yang kudapat hari ini. Karena kemampuanku luar biasa. Aku cukup hebat. Apa hubungannya dengan dia? Itu karena dia sudah menganggapmu seperti anak kandungnya. Dia memperlakukan aku seperti anak kandungnya? Ayahku sudah lama menyadari aku tak punya bakat bisnis. Cita-citaku juga sama sekali bukan di sini. Aku hanya ingin jadi seniman, menggunakan kuas. Untuk melukis keindahan dunia. Aku tak ingin terlibat dalam tipu muslihat dan intrik di dunia bisnis. Aku tidak suka. Jiang Group adalah jerih payah seumur hidup ayahku. Dia tak mau lihat grup Jiang hancur setelah dia meninggal. Sampai suatu hari, dia melihatmu. Dia tersenyum dan bilang padaku, kamu mirip sekali dengan dirinya waktu muda. Sangat ambisius, sangat bersemangat. Hari itu, dia bahkan bilang ingin menjadikanmu penerus grup Jiang di masa depan. Dia juga ingin menikahkanku denganmu, menjadikanmu menantu yang tinggal di rumah kami. Tapi kamu malah meracuni ayahku sampai tewas. Bukan aku. Aku tidak. Kamu bohong. Orang itu mustahil menganggapku sebagai calon penerus. Setiap hari dia cuma memukul dan memarahiku. Cuma sedikit salah. Langsung diturunkan jabatanku. Itu karena waktunya tak banyak lagi. Ayahku sudah tahu. Dia kenakan ke stadium akhir. Waktu yang tersisa benar-benar tak banyak. Dia tak punya cara untuk menemanimu tumbuh perlahan seperti merebus kata. Dia terpaksa memaksamu cepat dewasa agar bisa segera mengambil alih grup Jiang. Tapi kamu tak sabar. Kamu ingin merebut grup Jiang. Keserakahanmu membuatmu memberi racun sendiri pada ayahku. Dan ayahku sebenarnya sudah tahu. Teh yang kamu berikan itu bermasalah. Jangan coba bohongi aku. Kalau dia tahu airnya bermasalah, kenapa masih diminum? Apa dia bodoh? Karena dia sudah ikhlas. Tahukah kamu, sebelum meninggal, dia bilang apa padaku? Dia bilang kamu teliti, kejam, memang cocok untuk dunia bisnis. Dia bilang grup Jiang diserahkan padamu pasti akan lebih maju. Jadi dia minta aku jangan sedih, apalagi membongkar rencana jahatmu. Kalau begitu, kenapa grup Jiang masih di tanganmu? Orangnya sudah meninggal, sekarang kamu bisa bilang apa saja. Semua omonganmu sendiri. Kau pikir aku percaya? Karena malam itu, kamu ingin membunuhku untuk menghilangkan masalah. Grup Jiang diserahkan pada orang sepertimu, bisa maju atau tidak. Aku tak peduli. Tapi aku tak bisa hanya diam melihat hasil jerih payah seumur hidup ayahku hancur begitu saja. Aku tak akan biarkan itu terjadi. Hahaha. Kamu bilang tak tertarik, bilang cuma mau jadi seniman. Semuanya palsu. Kamu dari awal cuma mengincar posisi ini. Cuma karena kemampuanmu kurang, makanya kamu mau memanfaatkanku. Kamu sudah gila. Aku tidak gila. Kamu yang terlalu licik. Ternyata dari awal aku cuma pionmu. Diatur-atur sesukamu. Si tua itu memang salah pilih. Bilang bisa mengandalkanku. Bilang aku bisa membawa grup Jiang ke puncak. Akhirnya, mati di tanganku. Bilang kamu tidak berpotensi. Bilang kamu orang yang polos dan naif. Tapi nyatanya, kamu yang paling licik dan penuh akal busuk. Cukup. Sayangku, kamu memang benar-benar si manis yang polos. Kamu dimanfaatkan wanita ini, kamu tidak sadar. Kamu terlalu banyak bicara. Zhaoxia, apa lagi yang kamu tunggu? Kira aku mati, kamu bisa tenang-tenang saja? Percuma, identitasmu cepat atau lambat akan terbongkar. Mereka tidak akan melepaskanmu. Kakak, Hikyu.
Kakak, ini tidak benar, kan? Ini benar. Maaf, Chen Liang. Kamu jago bertarung lagi, lalu? Statusmu tinggi lagi, lalu? Sudah mengatur segala siasat, akhirnya. Tetaplah aku yang menang. Tersembunyi cukup dalam, sampai aku pun tertipu. Mulai sekarang, tidak boleh lengah lagi. Harus latihan ekstra. Hao Xia, kenapa bisa kamu? Aku selalu menganggapmu seperti kakak kandungku sendiri. Aku pernah membayangkan siapapun bisa mengkhianatiku. Tapi aku tidak pernah sekalipun mencurigaimu. Pak Jiang, maaf. Lin Hao pernah menyelamatkan nyawaku. Tanpa dia, tidak akan ada aku hari ini. Dan aku sudah lama bersumpah. Di hidup ini, pasti akan menikah dengannya. Orang yang selalu kamu sebut di hati adalah Lin Hao. Maaf Pak Jiang, aku tidak punya pilihan. Tidak baik. Chen Liang, kali ini, aku menang. Kamu berhutang padaku. Shuang Yu. Terima kasih atas bantuanmu. Kalau tidak, tugasku akan gagal. Di karierku, tidak boleh ada sedikit pun noda. Mau kompensasi apapun, akan aku penuhi. Bantu aku melancarkan, sekali lagi, yang kemarin sangat bermanfaat. Aku merasa semua meridian di tubuhku seperti terbuka. Aku mendengar angin, aku merasakan energi. Aku juga mau. Aku juga ingin merasakannya sekali lagi. Sama-sama. Setelah ini selesai, aku akan urus kalian berdua. Pasti aku atur dengan baik-baik. Kepala Jiang memang beruntung sekali. Hao Xia, hubungan kita sebelumnya. Apakah semuanya palsu? Tidak, itu nyata. Perasaanku pada Lin Hao juga nyata. Maaf Kepala Jiang, aku tak punya pilihan. Tapi bukankah ini akhir yang terbaik? Kamu masih hidup, dan aku juga tidak mengkhianatinya. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu yang sejak kecil mengajariku untuk menjadi orang yang tahu balas budi. Harus tahu benar salah, jangan terpengaruh emosi. Xiao Qiu, manusia harus hidup karena sesuatu. Lin Hao pernah menyelamatkan nyawaku, aku memang berhutang padanya. Dan aku juga mengaguminya. Mencintainya. Kamu egois sekali. Demi sampah seperti itu, sampai berbuat begini. Bahkan adik kandung sendiri tidak dihargai? Apa maksudmu Xiao Qiu? Meski aku pergi, masih ada Kepala Jiang, dia selalu memperlakukanmu seperti adik kandung. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku yakin, Kepala Jiang tidak akan, karena hal ini, menyakitimu. Aku tidak peduli Kepala Jiang, menyakiti aku atau tidak. Aku hanya peduli padamu, kakak. Maaf Xiao Qiu. Tidak usah minta maaf. Ziqiu, lepaskan dia. Tapi, Dia sudah melakukan tugasnya. Sebagai pembunuh. Dia tadi sudah mati. Sekarang dia adalah kakakmu. Kepala Jiang, Jangan banyak bicara. Kejadian hari ini, aku anggap tidak pernah terjadi. mengerti. Chen Liang, tadi Lin Hao. Omongannya itu. Bisa kulihat, Kepala Jiang. Bukan orang bodoh. Kamu cukup licik ya. Tapi, setelah melewati krisis berkali-kali, perhatian Kepala Jiang padaku, aku bisa lihat. Maksudmu? Aku ini orangnya jelas antara baik dan jahat. Dulu ikut. Permainan rendah, terlalu tidak menantang. Kepala Jiang lebih menarik. Kalau CEO Jiang mau. Aku mau gratis jadi bodyguard pribadimu. Tidak, jangan gratis. Mulai hari ini, kamu jadi Presiden Direktur Grup Jiang. Ini biaya sewa untukmu. CEO Jiang ini licik ya, bisa mengikat. Chen Liang seperti ini. Kalau gitu aku mau naikkan harga. Cuma satu grup. Gak cukup. Tapi, cuma ini yang kumiliki.
Aku mau hidupmu selanjutnya juga jadi taruhannya. Xiao Jiang, malam ini datang ke kamarku, ada barang bagus yang mau kutunjukkan. Pria,